제발. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Drive yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in Gumbo. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. 안녕하세요, 여러분. Di awal cerita terlihat cewek cantik bernama Han Yuna, 저는 한유나라고 합니다. seseorang yang baru memulai menjadi konten kreator. Awalnya, Yuna kesulitan menentukan topik dalam kontennya. Dan setiap waktu, Yuna selalu mengecek penonton yang hadir. Namun, dalam 12 hari belum ada perubahan. Hingga Yuna mencari tahu tentang tren untuk saat ini, yang banyak dibahas oleh konten kreator lainnya. Hingga Yuna memulai live streamingnya, dirinya memulai menceritakan masa kecilnya bersama ayahnya. Terlihat Yuna bahagia di saat menaiki mobil pertama yang dimiliki ayahnya dan berbagi cerita keluarga begitu sangat dalam. Kemudian di konten berikutnya, Yuna mencoba mengcover lagu yang lagi viral dan hasilnya sangat bagus. Terlihat banyak komentar yang memuji suaranya dan hal itu membuatnya bertambah pengikutnya. Akan tetapi di saat live konten memasak, Yuna melakukan kesalahan yang dimana terjadi kebocoran di dalam live-nya. Dirinya lupa mematikan live streamingnya dan hal itu membuat para pengikutnya mengetahui jika Yuna berbohong dalam konten masaknya. Hingga akhirnya Yuna membuat konten klarifikasi sebagai permintaan maaf atas kesalahannya. Dan untuk selanjutnya Yuna akan lebih berhati-hati lagi. Semenjak kejadian itu, Yuna mulai mendapatkan perhatian dari netizen dan jumlah pengikutnya semakin bertambah. Dan sekarang Yuna bergabung dalam sebuah agensi yang dimiliki oleh seseorang bernama Yeonsuk. Hari pun berlalu, channel Yuna berkembang pesat dengan 85.000 pelanggan dan juga profesinya bertambah menjadi seorang influencer. Yuna mulai collab dengan konten kreator lainnya. Hingga di saat live ulang tahunnya, terlihat akun bernama Crusader memberikan donat 1 juta won untuk merayakan ulang tahun Yuna. Setelah live perayaan ulang tahunnya, Yuna memiliki 100.000 lebih pelanggan. Dan juga Han Yuna masuk dalam nominasi 10 influencer teratas di tahun ini. Dirinya mulai debut menjadi seorang model dan dalam sekejap channelnya memiliki 700.000 pelanggan. Banyak orang mulai suka dan memberikan hadiah di live streamingnya. Hingga di keesokan harinya, Yuna memulai live di sebuah showroom mobil bekas. Di sini Yuna melanjutkan cerita yang dulu, jika dirinya telah menemukan mobil pertama ayahnya yang dulu. Kemudian Yuna membelinya, dan hal itu membuat penggemarnya semakin menyukainya. Singkat cerita, terlihat Yeonsuk yang mencari sepatu di bagasi mobil Yuna. Di sini Yeonsuk merangkap jabatan menjadi manajer Yuna. Kemudian Yeonsuk terlihat kebingungan karena banyak hadiah dari penggemar yang belum dibuka. Dan juga terlihat bola golf pemberian dari ayah Yuna. Di saat itu Yuna akan menghadiri acara di sebuah galeri kecantikan. Namun di tengah perjalanan Yuna menerima sebuah pesan dari seseorang bernama Nan Jinsu yang merupakan pemimpin sebuah agensi. Diketahui Jinsu ingin membuat tawaran kepada Yuna, sebuah kontrak eksklusif jika Yuna pindah di agensi Jinsu. Kemudian Yuna menolak dengan jual mahalnya. Diketahui Yuna telah berubah semenjak menjadi terkenal. Dari dirinya yang awalnya polos kini berubah menjadi lebih cerdas dalam berpolitik di dunia influencer. Dan hal itu terbukti. Jinsu terus membujuk Yuna agar segera pindah di agensinya. Setelah bernegosiasi melalui pesan singkat di ponselnya, Yuna mendapatkan kontrak yang cukup mahal dari Jinsu. Namun di sini Yuna menyembunyikan hal itu agar Yeonsuk tak mengetahuinya. Hingga akhirnya Yuna tiba di acara tersebut. Kemudian terlihat Yuna menemui manajer di galeri itu. Kemudian tiba-tiba staf di acara tersebut menemui sang manajer yang dimana dirinya membawa berita buruk jika beberapa influencer yang hadir akan segera pergi sebelum acara dimulai. Sontak hal itu membuat manajer marah dan harus memikirkan jalan keluarnya.
Di sisi lain, Yuna yang mendengar masalah tersebut kemudian Yuna menawarkan diri untuk mengurus acara itu. Namun dengan syarat, dirinya harus mendapatkan siaran eksklusif sebagai bayarannya. Dan juga mereka harus membatalkan kontrak dengan influencer yang lain. Dan jika menyetujui syarat tersebut, Yuna akan memberikan 50% dari keuntungan live streamingnya. Terlihat bakat Yuna dalam bernegosiasi dengan sang manajer telah membuahkan hasil yang diinginkan oleh Yuna. Karena ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Yuna dengan staf acara tersebut. Sontak hal itu membuat Yoon Suk terkejut karena tak mengetahui rencana yang dilakukan oleh Yuna. Setelahnya Yuna bertemu dengan seorang wanita yang dibencinya, yaitu seorang detektif yang bernama Jung Suk. Di sini diketahui jika Jung Suk terus mengejar Yuna karena putranya merupakan penggemar sejati di channel Yuna. Terlihat Jung Suk terus membujuk Yuna untuk menemui putranya. Namun di sini Yuna terus menolaknya dan juga Jung Suk tak putus asa dan memberikan kartu namanya jika Yuna berubah pikiran. Hingga akhirnya acara tersebut pun dimulai. Terlihat Yuna melakukan sebuah live streaming di acara itu. Namun di sisi lain masih ada influencer lain di acara tersebut. Orang itu bernama Ria. Diketahui seorang influencer yang merupakan rival Yuna. Sontak setelah melihat rivalnya membuat Yuna emosi karena melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya. Kemudian Yuna menemui sang manajer untuk meminta kejelasannya mengapa Ria masih di sini. Kemudian sang manajer mengatakan jika dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Ria. Jika sang manajer akan mendapatkan keuntungan 100% dari live streaming Ria di acara tersebut. Dan hal itu lebih menguntungkan dari tawaran yang dibuat oleh Yuna. Dan ditambah lagi, Yuna baru mengetahui jika Ria diundang eksklusif oleh seseorang yaitu Jinsu. Sontak Yuna sangat terkejut setelah melihat kedatangan Jinsu di acara tersebut. Hingga akhirnya setelah acara selesai, Yuna menghubungi Jinsu, yang dimana Yuna ingin membuat janji bertemu untuk membahas kelanjutan kontrak kerjasama di agensi Jinsu. Dan juga Yuna menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di acara tersebut. 왜 마음이 바뀌셨을까? 국장님 제안 그대로 받을게요. Selang beberapa waktu terlihat Yuna kelelahan dan beristirahat di mobilnya. Dan di sisi lain, Yoon Suk masih dalam ruang galeri untuk mengurus berkas Yuna. Namun ponsel Yoon Suk tertinggal di mobil Yuna. Di malam itu hujan cukup deras. Terlihat Yuna tertidur di dalam mobil. Kemudian tiba-tiba sosok misterius datang untuk mengintai Yuna dari luar mobil. Hingga di saat Yuna terbangun, tiba-tiba Yuna sudah berada di ruangan yang gelap dan sempit. Kemudian Yuna berusaha melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Di sini diketahui jika saat ini Yuna sedang diculik oleh sosok misterius yang mengintainya di waktu lalu. Hingga akhirnya Yuna baru menyadari setelah melihat bola golf pemberian ayahnya. Jika saat ini Yuna berada di dalam bagasi mobilnya sendiri. Kemudian mobil Yuna melaju pergi dengan disopiri oleh sosok misterius itu. Di sisi lain, Yuna berusaha berteriak dan mendobrak bagasi tersebut untuk keluar. Namun Yuna tak cukup tenaga karena dirinya kesulitan untuk bernafas. Hingga kemudian ponsel berdering tepat berada di sisi Yuna. Yang ternyata sosok misterius itu ingin berbicara dengan Yuna, yang dimana dirinya memakai suara yang disamarkan dan berkata jika dirinya ingin bersenang-senang dengan Yuna. Terlihat Yuna sangat ketakutan namun dirinya ingin menghentikan aksinya. Kemudian Yuna bernegosiasi dengan sosok misterius tersebut. Yuna akan memberikan apa yang diinginkannya asalkan dia melepaskan Yuna. 아니 뭔 일이래 이게 그냥 라이브나 좀 하자고요. Hingga sosok misterius itu mengatakan jika dirinya ingin uang sebesar $1 juta. Dan Yuna diberi waktu 1 menit untuk segera ditransfer ke rekeningnya. Sontak hal itu tak bisa dilakukan oleh Yuna di saat ini karena dirinya tak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Yuna sangat terkejut karena sosok misterius itu telah mengenalinya sejak lama. Dan juga dirinya mengetahui tentang kontrak Yuna dengan Jinsu yang masih dirahasiakan. Yang total kontraknya mencapai puluhan juta dolar. Di sini Yuna sangat penasaran dengan sosok misterius itu dan mencari cara agar dapat keluar dari bagasi tersebut. Hingga sosok misterius itu menyuruh Yuna untuk mengambil ponselnya yang ada di tas golf dalam bagasi tersebut. Sontak Yuna sedikit lega karena mendapatkan ponselnya kembali. Namun di sisi lain Yuna tak mampu membayar itu semua. Dan Yuna bisa membayar $450.000. Hingga akhirnya sosok misterius itu menyuruh Yuna untuk melakukan sesuatu. Yang dimana Yuna harus melakukan live streaming dalam waktu 1 jam. Untuk mengumpulkan uang sisa kekurangan dari hasil donasi pengikutnya.
karena dirinya mengetahui jika Yuna ahli dalam melakukan hal tersebut. Kemudian jika Yuna tak bisa membayar sisanya, Yuna akan berakhir di tempat penghancuran mobil. Di sini Yuna yang gelisah mencoba menenangkan pikirannya agar bisa keluar dari masalah ini. Terlihat waktu menunjukkan 11 malam dan Yuna hanya memiliki waktu 1 jam untuk memulai live streamingnya. Di sini diketahui jika Yuna menelpon pihak kepolisian jika dirinya sedang diculik, namun rencana Yuna gagal. Karena GPS di ponselnya sudah diacak dan pihak polisi tak bisa melacak keberadaan Yuna saat ini. Singkat cerita, banyak pengikut Yuna yang menerima notif live streamingnya jika dirinya sedang diculik. Akan tetapi Yuna menegaskan kembali jika dirinya telah diculik dan meminta uang $650.000 dari live streaming ini. Dengan begitu, Yuna dapat selamat dari masalah tersebut. Hingga akun bernama Crusader kembali memberikan 30.000 won dan juga berpesan jika melarikan diri dari bagasi sangatlah mudah dan menyuruh Yuna untuk mencari tutorialnya di internet. Sontak Yuna langsung mencari di internet dan langsung mempelajari dari video tutorial tersebut. Namun tangan Yuna terluka di saat mempraktekannya. Sehingga Yuna mengurungkan niatnya dan memulai live-nya kembali. Di sini terlihat Yuna yang kesusahan untuk bernafas dan meminta bantuan ke penontonnya. Dan hal itu membuat beberapa pengikutnya mulai percaya jika kejadian yang dialami Yuna itu adalah nyata. Hingga donasi berdatangan mendukungnya dan terlihat akun Crusader memberikan 1 juta won untuk memberikan semangat agar tak cepat menyerah. Dan Yuna sangat berterima kasih dengan bantuan mereka semua. Kemudian akun Crusader mengirim pesan lagi jika Yuna tak perlu berterima kasih dan menyuruh Yuna untuk menghitung sisa total yang harus dibayar kepadanya. Dan mengirim foto Yuna di saat pingsan di bagasi mobil. Sontak Yuna terkejut jika ternyata akun Crusader selama ini adalah sosok misterius yang menculiknya. Kemudian Crusader mengetahui jika Yuna adalah orang palsu di saat muncul di media live streaming dan menyuruh Yuna untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Dan hal itu membuat komentar menjadi sangat ramai dan menjadi bola liar dalam komentar di live streamingnya. Di sisi lain, Yuna berkata dengan pelan sambil mengulur waktu dan berusaha untuk membuka pengait pintu di bagasi dengan penitinya. Terlihat Yuna yang berkeringat berusaha keras agar tak ketahuan oleh Crusader yang menonton live-nya. Kemudian Yuna beralasan perutnya mual dan menyuruh Crusader untuk mengurangi kecepatan mobilnya. Dan alasan itu diperkuat oleh pengikutnya sehingga Crusader menuruti permintaan Yuna. 지금까지 하라는 대로 다 했잖아요. 똑바로 오라며. Namun di luar dugaan, Yuna berhasil membuka pintu bagasi mobilnya dan melihat keramaian lalu lintas di malam itu. Sontak, pria yang kita sebut Crusader itu langsung menghentikan mobilnya dan mengubah arah jalurnya. Terlihat mobil itu berjalan mundur agar Yuna tak bisa meloloskan diri. Dan kejadian tersebut terekam masuk di live streamingnya. Hingga suasana berubah menjadi menegangkan di saat mobilnya mengarah ke mobil yang ada di belakangnya. Di sisi lain, Crusader sangat lihai dalam mengemudi. Dirinya berhasil menghindari mobil yang melaju ke arahnya. Terlihat sebagian komentar sangat tertarik dengan aksi pertunjukan. Mereka lupa jika saat ini Yuna dalam bahaya. Hingga akhirnya rencana Yuna gagal dan bagasi mobil tertutup kembali. Dan juga live streamingnya terhenti. Di sisi lain, pihak kepolisian baru merespon setelah live streaming Yuna menjadi trending topik di internet. Kemudian terlihat detektif Joe yang akan memimpin dalam kasus Yuna yang terjadi saat ini. Kembali ke tempat Yuna, terlihat Yuna yang kelelahan dan tak tahu bagaimana lagi agar dirinya dapat lolos dan melarikan diri. Di waktu yang bersamaan, Yuna mendapatkan panggilan dari detektif Joe. Sontak Yuna menangis dan merasa lega jika dirinya memiliki kesempatan untuk selamat. Di sini pihak kepolisian tak bisa melacak keberadaan Yuna. Namun detektif Joe ingin mencari tahu dalang dari kejadian ini. Kemudian detektif Joe berkata apakah Yuna mengenal sosok yang memakai nama akun Crusader dan menyuruh Yuna untuk berpikir untuk mengingat siapa sosok itu sebenarnya. Terlihat Yuna yang tak bisa berpikir dengan jernih dan tak mengetahuinya siapa pelaku yang menaruh dendam kepadanya. Setelah didesak oleh detektif Joe, membuat Yuna terfikirkan salah satu influencer, yaitu Ria sebagai rivalnya. Dan dugaan Yuna diperkuat dengan postingan Ria jika Ria adalah pelakunya. Kemudian Yuna langsung menelpon Yeonsuk yang berada di kantor. Sontak, Yeonsuk sangat cemas dan mengkhawatirkan keadaan Yuna yang sekarang. Dan diketahui jika telepon Yeonsuk tertinggal di mobil Yuna, sehingga dirinya tak bisa menghubunginya. Namun Yuna tak punya banyak waktu dan kemudian Yuna memberikan password laptopnya dan menyuruh Yeonsuk untuk mencari data Ria di laptop Yuna dan segera menutup telepon tersebut.
Kemudian di waktu yang sama Crusader menelpon Yuna kembali, yang dimana Yuna disuruh untuk melanjutkan live streamingnya. Karena saat ini jam menunjukkan 11.30 malam dan Yuna memiliki sisa waktu 30 menit lagi. Saat live dimulai, banyak komentar mempertanyakan tentang sosok Yuna yang sebenarnya. Yang dimana waktu dulu Yuna pernah bercerita tentang keluarganya yang sangat dramatis. Dan di waktu sekarang, mereka menduga Yuna telah berbohong tentang keluarganya karena untuk menghasilkan uang. Sontak hal itu membuat Yuna terdiam lemas tak ingin berbicara. Di sisi lain, Yeon-suk mencari tahu data di laptop Yuna, kemudian dirinya sangat terkejut di saat melihat notif pesan masuk dari agensi Jinso. Dan hal itu membuatnya kecewa. Sementara di tempat Yuna, terlihat Crusader mendesak Yuna agar menyelesaikan tantangan tersebut. Karena sebentar lagi, waktunya akan segera habis. Dan hal itu membuat Yuna semakin putus asa. Kemudian di waktu yang sama Detektif Joe menelpon Yuna, yang dimana Detektif Joe berkata jika apa yang dilakukan Yuna merupakan laporan palsu dan hanyalah settingan yang dibuat olehnya. Karena ternyata Yeon-suk yang melaporkan hal itu. Setelah melihat kontrak dari Jinsu, sontak Yuna tak percaya akan hal itu dan merasa belum menerima kontrak tersebut. Kemudian dirinya mengobrol dengan Yeon-suk untuk menegaskan kembali jika semua itu adalah kebohongan yang dituduhkan kepada Yuna dan kejadian yang dialami dirinya adalah nyata. Namun di sini Yeon-suk sudah terlanjur kecewa dan tak percaya dengan perkataan Yuna. Sontak Yuna merasa lemas tak berdaya dan hanya terdiam. Selang beberapa waktu, Yuna mendapatkan telepon dari wanita yang dibenci olehnya, yaitu Jungsu. Namun di sini Jungsu berencana akan menolong Yuna dan percaya jika live streaming tersebut adalah nyata. Kemudian Jungsu berusaha mencari tahu keberadaannya. Selang beberapa waktu, Jungsuk menemukan mobil Yuna dan hal itu dipastikan Yuna di saat melihat plat mobilnya. Kemudian Jungsuk berusaha mengejarnya dan hal itu membuat Yuna memiliki kesempatan untuk hidup. Hingga aksi kejar-kejaran tak bisa dihindarkan. Dan di sisi lain, seseorang konten kreator juga ikut meliput kejadian itu. Hingga akhirnya Jungsuk berhasil menangkap mobil tersebut. Namun hal tak terduga terjadi jika Jungsuk telah salah menangkap pelaku. Karena ternyata Crusader telah membuat mobil dan platnya yang sama persis dan hal itulah yang sudah disiapkan untuk mengecoh pihak kepolisian yang mengejarnya. Di sisi lain, Yuna mencari sosok di balik akun Crusader. Setelah mengetahui Ria bukan pelakunya, dirinya menduga jika pelakunya adalah Jinso. Setelah mencocokkan pesan pertama pemberian donasi Crusader dengan pesan Jinso. Akan tetapi dugaan Yuna itu salah. Karena ternyata Jinsu sejak lama berada di samping Yuna dan terlihat pingsan. Diketahui jika Jinsu juga diculik dan berada di dalam bagasi Yuna. Sontak, hal itu membuat live streamingnya semakin mencekam. Dan Yuna semakin ketakutan berada di dalam bagasi tersebut. Dirinya hanya bisa menangis dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian terlihat manajer galeri memberikan donasi $15.000 dan 4.000 won, yang dimana dirinya meminta maaf dan membayar dendanya di waktu dulu. Hingga akhirnya Yuna berhasil mengumpulkan uang sebesar $653.000 yang sesuai dengan permintaan Crusader. Meskipun permintaan sudah tercapai dan Crusader tak mengakhiri aksinya, karena dirinya masih memiliki dendam yang masih disimpan olehnya. Di sini diketahui jika di saat Yuna berulang tahun yang ke-25 tahun, Crusader memberikan donasi dan menyuruh Yuna untuk mengakhiri live streamingnya dan ingin mengobrol empat mata dengan Yuna. Namun di sini pengikut lainnya tak ingin Yuna mengakhiri live tersebut. Hingga akhirnya Yuna memblokir akun Crusader. Di waktu yang bersamaan, seseorang mengirim banyak pesan kepada Yuna jika dirinya sangat kecewa dengan Yuna yang sekarang semenjak Yuna menjadi terkenal. Sifat Yuna mulai berubah dan perkataan tentang keluarganya hanya sebuah kepalsuan saja. Sontak, Yuna langsung marah kepada orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghilang saja dari kehidupannya. Di masa sekarang, waktu Yuna sudah habis dan Crusader masih melanjutkan aksinya. Kemudian, Yuna mendapatkan informasi jika pemilik akun Crusader dan ponsel tersebut adalah seseorang bernama Yongsu. Namun dirinya meninggoy karena ingin mengakhiri hidupnya dan sekarang Detektif Joe mulai bergerak dan mencari pelakunya. Di sisi lain, semua berita mendoakan keselamatan Yuna dan termasuk Ria yang menjadi rivalnya. Sementara di tempat Yuna, terlihat Yuna mulai nekat untuk mengakhiri ini semua, yang dimana Yuna merusak tangki mobil dan hal itu membuat bahan bakar mengalami kebocoran. Sontak, pelaku langsung panik
setelah melihat hal itu dan berusaha keluar dari mobil. Namun beruntungnya Yuna yang berhasil selamat. Kemudian Yuna bertemu dengan pelaku, seseorang pria parubaya yang berusaha menghancurkan hidupnya. Dan di sini Yuna tak mengenal sosok pelaku. Di bawah guyuran hujan, Yuna mencoba melarikan diri. Namun dirinya dapat dihentikan oleh sang pelaku. Hingga di waktu yang sama, Jung-suk datang tepat waktu dan menghabisi sang pelaku. Terlihat pelaku itu sangat terkejut. Karena ternyata dalang dibalik semua ini adalah ulah Jung-suk. Dan hal itu diketahui Yuna di saat menggunakan ponsel Yong-soo. Jika ternyata Yong-soo merupakan putra dari Jong-soo. Hingga alasan mengapa Jung-suk melakukan semua ini karena ternyata putranya adalah penggemar berat Yuna. Dan juga menganggap Yuna sebagai teman satu-satunya. Yong-soo sangat bahagia memiliki teman untuk pertama kalinya. Namun setahun yang lalu Yong-soo sakit hati karena Yuna telah berubah. Hingga kemudian menuruti perkataan Yuna yang lagi emosi. Karena kejadian itu, Jung-soo yang sebagai ibu kemudian membalaskan dendamnya atas kehilangan putra kesayangannya. Dirinya telah membayar pelaku dan merencanakan semua ini. Karena rencananya gagal, dirinya menghabisi pelaku untuk menghilangkan jejak. Sontak Yuna tertunduk lemas tak percaya jika perkataan bisa menjadi kenyataan. Dan Jung-soo akan menghabisi Yuna. Namun, tiba-tiba kelompok detektif Jo datang untuk menyelamatkan Yuna. Di sisi lain, Jung-suk merasa jika rencananya telah gagal. Dirinya ingin mengakhiri ini semua. Kemudian, dengan cepat Jung-suk meminjam tangan Yuna untuk menghabisinya dengan satu tembakan. Semua itu dilakukan agar Yuna terus merasa bersalah atas kejadian ini. Hingga akhirnya, Jung-suk harus meninggoy di tempat. Setelah kejadian tersebut, Yun-suk meminta maaf karena sempat tak percaya dengan Yuna. Dan begitu juga sebaliknya, Yuna masih lemas dengan semua kejadian yang menimpanya. Kemudian, Yuna merefleksikan dirinya sendiri sebagai konten kreator lainnya. Apa yang ingin kamu lihat sekarang? Tentukan itu. 특수강도전과 3범 이도영입니다. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika di akhir kisah tak melulu tentang happy ending atau sad ending. Karena sebuah kisah juga memiliki ending yang tak jelas. Oleh karena itu, kalian harus bisa menyikapi dengan pikiran terbuka. Bisa diibaratkan, diam seperti sangat romantis. Bergerak menjaga jodoh orang.